setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Bapa, Kau pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan, karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit Tuhan, Kau jamah Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, dari ujung rambut hingga telapak kaki Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan segala penyakit yang di dalam tubuhnya Tuhan. Kau tahirkan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, Kau pimpin Tuhan agar kami terus bersandar dan berserah hanya pada-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian, saya akan bacakan satu ayat di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menisahkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Mari Bapak Ibu, kita memuji muliakan nama Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita akan angkat pujian, Ku perlu Engkau Tuhan.
kita masih bangkit berdiri, kita mau lebih semangat lagi karena kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita angkat pujian lebih dari pemenang.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau angkat pujian kembali. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyatakan kepada saudara bahwa saya akan mengangkat seorang yang akan menjadi pejabat gembala sidang. Mengingat usia saya sudah dalam usia lanjut. Terakhir, bukan cuma di tempat ini, saya harus menangani 2 gereja sekaligus, Taman Kopo dan di sini dalam usia yang sudah lanjut ya. Dan sekarang saya merasa tenaganya makin hari makin ini sebab faktor usia juga ya. Jadi saya sudah mintakan bahwa pada hari ini saya akan melantik dan mendoakan Saudara Yahya atau Ichwan sebagai pejabat gembala sidang. Kenapa pejabat? Saya masih ada, akan mendampingi sebagai penasihat, tidak bekerja secara penuh. Ya, ada kesempatan saya mengambil kesempatan satu kali ya. Tapi secara organisasi nanti Ichwan akan bekerja sambil belajar melengkapi diri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan selanjutnya. Kita bersyukur ya. Pertama saya bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan saya. Sepanjang saya melayani di gereja ini, Tuhan sudah memimpin, memelihara, melindungi, memberkati. 30 tahun lamanya saya melayani sebagai gembala sidang tempat ini. Saya bersyukur buat anugerah Tuhan, juga Tuhan memberikan kepada saya juga jemaat yang setia. Berdoa untuk saya, mendukung saya dalam pekerjaan Tuhan sampai semua yang dilaksanakan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Saudara semuanya karena anugerah Tuhan, dan saya berharap apabila satu saat ya Ichwan akan menjabat sebagai gembala sidang, secara organisasi dia akan mengurus dan saya akan mengikuti sebagai penasihat. Selanjutnya saya akan menyerahkan gereja Bethesda ini, bimbingannya ya, pelayanannya kepada Saudara Yahya, suami istri ya, gembala dan istri gembala ya. Pastinya masih mondar-mandir juga ke Taman Kopo sebab di sana belum mempunyai gembala sidang. Pagi ini saya mengajak saudara sekalian bersama-sama akan mendoakan Ichwan ya untuk tugas tanggung jawab sebagai pejabat gembala. Saya minta ya Erlin silahkan datang ke depan berdua dengan ini ya. Suami istri sampai sekarang ini, bayangkan hampir 63 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya tetap terpelihara dengan baik. Itu anugerah Tuhan. Dan sekarang waktunya saya akan menyerahkan nanti kepada Ichwan. Ya. Dan saya sekarang minta silakan berdua ke depan ya. Dan saya undang bangkit berdiri, saudara jemaat bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan dulu satu pujian yang ditulis di dalam Yeremia 18. Buatlah jalanmu dalam saya. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan menjunjung
biar kau kerjakan surut mamut untuk dia kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pagi ini hamba ingin menggenapi kerinduan hamba-Mu ya Tuhan untuk menempatkan seseorang sebagai penerus menjadi gembala sidang di gereja Bethesda. Hamba bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Allah sudah limpahkan kepada hamba-Mu. Selama 30 tahun Tuhan sudah memberkati hamba-Mu menangani gereja ini, memberikan kepada hamba jemaat yang setia, mengasihi hamba-Mu dan juga pengerja-pengerja yang rela bekerja sama dengan hamba-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, hamba sekarang menyadari bahwa usia hamba tidak muda lagi. Kondisi tubuh hamba-Mu juga tidak sekuat seperti semula ya Tuhan. Tapi hamba bersyukur sampai saat ini Tuhan masih pelihara hamba-Mu. Tuhan, hamba sudah mengambil satu keputusan dalam kehidupan di masa tua ini. Akan menyerahkan jabatan gembala sidang ini kepada Saudara Yahya bersama istrinya untuk menjadi gembala sidang dan ibu rohani. Tuhan, hamba mohon pertolongan kepada Tuhan, berikan kepada Ichwan hikmat akal budi yang daripada Tuhan, sebab melayani pekerjaan Tuhan bukan satu pekerjaan yang mudah. Beri kepada dia penyerahan yang sungguh-sungguh secara total supaya dia boleh dibimbing oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawabnya. Berikan hikmat akal budi, penyerahan yang sungguh-sungguh, damai sejahtera dan sukacita surgawi, biar dia bersama-sama dengan seluruh jemaat tetap bisa membangun gereja ini. Dan kami juga mohon supaya Tuhan memberkati gereja ini, supaya makin hari makin bertambah jiwa-jiwa yang baru yang boleh bersama-sama beribadat kepada Tuhan di tempat ini. Juga yang sudah lama tidak hadir dalam kebaktian terbuka, Tuhan gerakan hati mereka supaya mereka kembali bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan secara terbuka. Dan sekarang pada pagi ini hamba menyerahkan Ichwan atau Yahya ya Tuhan sebagai pejabat gembala sidang bersama istrinya Erlin. Tuhan akan memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, memampukan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, menyerahkan kedua anakmu untuk menjadi hamba-Mu, penerus hamba sebagai gembala sidang di gereja Bethesda ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapkan syukur. Terima kasih. Amin. Silakan saudara duduk. Selanjutnya kita bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita, membaca beberapa ayat. Yang pertama 1 Timotius pasal 8, kemudian Yohanes 4 ayat 24. Saya minta Nancy silakan membaca ayat. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yohanes 4 ayat 24 sudah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin.
Pagi ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, tulisan daripada Rasul Paulus. Olahraga atau latihan jasmani dan ibadah. Sekali lagi, olahraga dan atau latihan jasmani dan ibadat kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengetahui bahwa tubuh ini penting mendapatkan pemeliharaan. Ya, manusia ciptaan Allah terdiri dari satu, jasmani atau tubuh. Tubuh ini perlu sehat dan untuk sehat, tubuh ini memerlukan sedikit kegiatan olahraga. Ya. Tergantung usia, jadi umur manusia ini tergantung usia dan anugerah Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara, ya. Kalau kita sampai usia tua, rambut sudah putih, ya, gigi juga pada ompong, sebagainya, itu tanda-tanda usia yang sudah lanjut. Itu sampai usia tua, itu anugerah Tuhan. Jadi kita tidak berbangga diri kemudian membanggakan obat-obatan dan sebagainya. Itu anugerah daripada Tuhan. Ayatnya ada, ya. Ayatnya ada, nanti kita akan baca. Itu anugerah Tuhan. Jadi tubuh ini bisa dihargai dengan olahraga. Saya selama hidup ini hanya berolahraga waktu saya masih di SMP, itu juga sering bolos. Jadi olahraga di rapotnya nilainya cuma 5. Ya. Cuma 5. Terus SMA, kalau SMA ya tiap olahraga sebab jam pelajaran, jadi mau tidak mau mesti ikut olahraga sampai kelas 3, ya. Tapi setelah bertahun-tahun saya keluar dari sekolah ini tidak pernah olahraga, ya, tidak pernah olahraga. Kadang-kadang saja saya sore-sore jalan kaki dari rumah terus belok ke Oto Iskandar-Dinata, ya. Tapi setelah saya berkesempatan umur 75 mulai saya ke Tegalega. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Selama saya berada di Tegalega, saya ingin supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Izinkan saya memberi dampak positif bagi banyak orang di Tegalega. Ini kerinduan saya dari pelayanan pekerjaan Tuhan dari dulu. Mendekati orang-orang, membimbing mereka, dan Tuhan izinkan. Ya, selama saya berada di Tegalega, melakukan olahraga ini, Tuhan izinkan saya bertemu dengan banyak orang, khususnya yang sudah dalam usia lanjut di atas 60 tahun sampai umur 85 tahun. Banyak yang bergaul dengan saya dan mereka sangat mengasihi saya. Tuhan memberkati, tapi kemudian setelah COVID menghilang. Ya, hanya 1-2 orang yang saya temui. Juga di gereja banyak menghilang, dan salah satu yang saya alami, kehilangan ini membuat apa, saudara-saudara? Saya didera dengan rasa kesepian. Udah di rumah sendirian, tidak ada orang bergaul, jemaat tinggal sedikit. Bersembunyi di dalam ketakutan, saya menderita, ya. Kesepian sekali, tapi bersyukur, berterima kasih Tuhan pelihara sampai pada saat ini. Nah, saudara, di zaman now ini, olahraga ini bukan satu hal yang kecil sekarang, merambah ke seluruh dunia, di mana dunia ini mengadakan acara-acara pertandingan olahraga, ya, dari mulai badminton, terus apalagi atletik dan sebagainya. Rasul Paulus mengatakan latihan badani ini penting untuk kesehatan tubuh, tetapi manfaatnya cuma sedikit. Latihan jasmani penting tetapi manfaatnya sedikit. Terlebih baik ibadah, ya. Tolong bacakan sekali lagi. Matius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna di dalam segala hal, bukan saja
kesehatan, bukan saja kehidupan yang kekal, tapi kesehatan jasmani selama kita hidup di dalam daging ini, itu juga salah satu berkat yang diberikan melalui ibadah. Saya jarang berolahraga, tapi bisa usia sampai 80 lebih ini satu hal yang luar biasa. Tapi Tuhan memang memelihara hidup saya, saudara-saudara. Jadi yang lebih penting ini bukan latihan jasmani yang sifatnya sementara, tetapi ibadah kepada Tuhan. Saya teruskan dulu. Usia lanjut adalah anugerah Allah. Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ya, rambut putih adalah anugerah Allah. Rambut putih itu tanda sebagai orang sudah lanjut usia. Itu bukan karena usaha manusia, tapi karena anugerah daripada Allah. Jadi syukuri anugerah Allah ini. Kalau kita diberikan usia panjang oleh Tuhan, sampai tua, rambut putih atau rambutnya tinggal sedikit, semua adalah anugerah daripada Allah. Itu, ya. Hidup segar, hidup sehat agar semua kegiatan berjalan lancar. Saudara bekerja, saudara berbelanja, saudara pergi kemana dengan tubuh yang segar, sehat, semua kegiatan bisa lancar. Perlu olahraga, tapi kita memikirkan yang lebih indah. Senam bagi tubuh sedikit gunanya, tetapi ibadah berguna di dalam segala sesuatu. Jadi jangan bermegah diri. Saudara, kita melihat sekarang, Paulus mengatakan senam itu sedikit gunanya, tetapi ibadah berguna di dalam segala sesuatu. Kebutuhan yang kedua dari manusia, keadaan manusia, tadi ciptaan Allah. Yang kedua adalah rohani. Tadi jasmani, sekarang rohani. Terdiri daripada jiwa dan roh, hati dan pikiran ini yang tidak kelihatan, ya. Jiwa dan roh ini yang memberikan kehidupan kepada tubuh ini supaya dia bisa melakukan segala sesuatu. Jiwa dan roh. Terus hati dan pikiran. Ini yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah ini. Hati ini di sini, ya. Bukan bendanya itu, tapi hati ini diberikan oleh Tuhan untuk, ya, mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Dari hati munculnya. Saya ingin makan lotek, dari mana? Dari hati, ya. Lalu kemudian hati bekerja dengan ini pikiran ini, satu kekuatan yang daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan untuk melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu secara rohani, jiwa dan roh. Dan kemudian hati dan pikiran. Hati dan pikiran dikaruniakan Allah untuk satu, merencanakan segala sesuatu keperluan manusia. Mengerjakan hal-hal yang ada di dalam hati manusia. Jadi pikiran diberikan untuk mengerjakan apa yang ada di dalam pikiran. Saudara ingin misalnya, saya pengen tamasya, lalu cari-cari di mana orang mengadakan tamasya, ya, dan lalu pergi sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu yang merencanakan ini semua ini. Ibadat berguna di dalam segala sesuatu karena di dalamnya terdapat janji Allah untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, jasmani dan rohani. Kemudian Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu janji Tuhan itu diberikan kepada manusia itu melalui janji yang ada di dalam ibadah. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan ibadah ini? Ibadah adalah kegiatan. Sebentar ya.
kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Allah di dalam rumah ibadah. Kalau orang Kristen di dalam gereja, yang lain entah ya di tempat lain-lain. Dan ada banyak masalah juga yang terjadi dengan masalah tempat ibadah ini. Jadi ibadah itu dilakukan oleh umat Allah untuk memelihara hubungan dengan Allah. Membimbing umat di dalam ibadah ini mengenal Allah dalam pengertian yang sebenarnya. Dan kemudian membimbing mereka juga ya untuk bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya cerita dulu tentang ibadah ini diajarkan oleh Allah. Waktu bangsa Israel beratus-ratus tahun berada di Mesir. Dari mulai Yusuf bersama keluarganya sampai mereka berkembang menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian menjadi hal yang buruk setelah Firaun yang mengenal Yusuf dan Yusuf sudah tidak ada. Firaun yang baru ini tidak mengenal. Dan kemudian memperbudak bangsa Israel ini. Menjadikan bangsa Israel khususnya laki-laki sebagai budak. Diperintahkan untuk kerja paksa. Bertahun-tahun lamanya sampai bangsa Israel ini terpuruk. Padahal itu umat Allah. Dijadikan oleh Allah, dibentuk oleh Allah mulai dari Abraham sampai kemudian menjadi bangsa yang besar. Tapi mereka dalam keadaan terpuruk. Kepada siapa mereka berseru? Kepada Allah. Dan kemudian Allah melalui Harun dan Musa membawa keluar bangsa Israel menuju kembali ke negeri perjanjian. Sebab negeri perjanjian itu bukan Mesir tapi negeri Kanaan. Dan keluar ya sempat dikejar, nyebrang, kemudian berjalan kaki. Nah, untuk menunjukkan bahwa Allah itu menyertai mereka, Allah berkata kepada Musa dan kepada Harun, beritahukan kepada bangsa Israel, aku tetap menyertai kamu. Kamu bisa melihat tandanya bahwa aku hadir bersama dengan kamu. Waktu siang kamu melihat ada tiang awan. Jadi seperti gelap gitu ya, gelap begitu. Nah, kalau itu tiang awan ini bergerak, kamu bergerak. Kalau berhenti kamu diam istirahat sana sampai kemudian bergerak. Waktu malam kamu akan melihat ya api. Itu tanda kehadirannya. Tapi setelah cukup lama keadaan ini Allah kemudian bergerak lebih lanjut. Dan dia berkata kepada Musa dan Harun, buatkan bagiku sebuah Baitul Muqaddis. Kemah sembayang. Ya. Sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan bangunkan kemah sembayang lalu Musa dan Harun bikin sesuai dengan keinginan mereka, tidak. Sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh bahan-bahan dan sebagainya ditentukan oleh Allah. Dan tempatkan kemah sembayang itu di tengah-tengah umatku, supaya aku berada bersama-sama dengan umatku. Kemah sembayang. Tapi kemah itu adalah satu tempat yang suci. Itu cakal bakal dari rumah ibadah yang Tuhan kemudian kehendaki dibangun secara permanen tempat-tempat ibadah ini. Dan dituruti. Dijaga kesuciannya. Orang Israel harus berjaga. Tapi kemudian hanya beberapa waktu yang tidak terlalu panjang. Terjadi sesuatu. Harun punya anak. Dia imam besarnya dan kemudian anaknya. Siapa namanya anak Harun? Itu nyahonya. Dan terkenalnya Nadab dan Abihu. Dia jadi imam seperti bapaknya. Dia melayani di sana, tapi satu kali dia masuk ke sana tidak pernah ingat firman Allah. Itu tempat kudus, tidak boleh seenaknya masuk ke dalam rumah Allah ini. Jadi ingat, di dalam gereja juga tidak bisa orang menurut hawa nafsunya sendiri. Pokoknya saya pengen begini. Ada dasarnya Alkitab, firman Allah. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus Tuhan Allahmu. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dan Nadab Abihu ini masuk ke dalam kemah sembahyang, tidak keluar lagi. Dan kemudian orang kemudian masuk ke sana dan menjumpai dua orang ini tergeletak di sana sudah meninggal dunia. Kenapa?
Karena Nadab dan Abihu ini datang masuk ke rumah ke kemah sembayang ini dalam keadaan mabuk minuman keras. Dan Tuhan berkata kepada Harun, jangan tangisi kematian anakmu. Karena aku juga akan menghabiskan kamu kalau kamu ikut serta dengan kejahatan mereka. Jadi Harun diam. Jadi tidak usah ditangisi kata Tuhan. Karena mereka berbuat durhaka. Ya. Dan selama ini berjalan, kemah sembahyang tetap ada. Dan kemudian pada waktu zaman Daud. Daud sebagai seorang raja, dia mempunyai keinginan untuk membangunkan bait Allah. Rumah yang permanen untuk tempat ibadah, untuk penyembahan kepada Allah. Dia kumpulkan uang. Tetapi ketika dia berniat membangun bait Allah ini, datang seorang nabi. Ingat nabinya namanya Nathan. Dia berkata kepada Daud, kamu tidak boleh membangunkan bait Allah. Tanganmu berlumurkan darah. Bukan tangannya saat itu penuh dengan darah, tapi dia sebagai tentara banyak membunuh orang. Jadi tangannya berlumur darah. Tidak berkenan untuk membangunkan tempat yang kudus ini. Dan kemudian berhasil dibangun oleh anaknya. Siapa saudara? Salomo. Tapi Salomo sudah diberikan pesan oleh Tuhan. Datang secara khusus kepada Salomo. Jikalau kamu hidup seperti bapamu Daud, taat kepada firman Tuhan, kamu akan berhasil. Ya berhasil memang mula-mula membangun bait Allah. Sampai roh Allah ini. Ya. Ketika pentabisan rumah Allah ini, roh Allah masuk memenuhi bait Allah ini. Dan semua orang tersungkur berlutut di kaki Tuhan. Sebab hadirat itu penuh dengan roh Allah. Ya. Dan kemudian saudara-saudara, Salomo pun jatuh di dalam dosa. Dia tidak ingat perintah daripada Tuhan. Kalau kamu taat kepada firman Tuhan seperti ayahmu Daud, kamu akan berhasil. Tapi dia tidak itu. Dia tidak peduli. Lalu apa kesalahannya? Dia raja. Dia memimpin bangsa Israel. Tapi hatinya di hadapan Tuhan tidak tulus. Bayangkan dia menikah dengan 1.000 perempuan. Istrinya 1.000. Dan ratusan perempuan dari daerah-daerah kafir yang menyembah berhala. Jadi perempuan ini berkata kepada Salomo, kalau kamu sayang sama aku, misalnya, ya kamu sayang sama aku, buatkan bagiku satu tempat untuk ibadah secara khusus buat dia. Bayangkan ratusan orang, jadi negeri Israel ini penuh dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan ini mendatangkan murka bagi Allah. Dan akhirnya kerajaan Israel hancur. Ya, pecah menjadi 2. 12 suku bangsa pecah menjadi 2. Satu di Samaria dengan Yerobeam sebagai pemimpinnya, dan 2 di Yerusalem, anak Salomo, ya, yang memimpin dia menjadi kacau balau. Saudara-saudara, ya, seperti itu. Jadi tetap kekudusan ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dan kita melihat yang pertama sekali, bait Allah itu, benteng Yerusalem dihancurkan oleh seorang raja dari Babilonia namanya Nebukadnezar. Dia datang menghancurkan tembok Yerusalem dan kemudian menjarah rayah barang-barang di bait Allah dibawa. Dan kemudian dalam kitab Daniel pasal yang kelima, anaknya menunjukkan di dalam pesta yang kotor menghina Allah. Sampai kemudian mereka harus dihancurkan juga oleh Allah. Sampai terjadi seperti ini, bait Allah dihancurkan, barang-barangnya dirampas dan berulang kali. Kenapa? Karena tidak dijaga kekudusannya. Ya. Saudara, tadi beribadah itu dilakukan di gereja. Tapi jangan lupa, saudara, ada ayat yang mengatakan kalau saudara berada di luar, sedang kegiatan di luar, ya, dagang dan sebagainya, saudara tidak ada di gereja. Secara pikiran yang pendek ini, ya tempat ibadahnya gereja. Ya,
Tapi firman Allah mengatakan 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dengar baik-baik. Jangan kita berpikir ya bait Allah mah gereja. Saya gereja Bethesda, ya bait Allahnya gereja Bethesda. Tapi firman Allah mengatakan dengan jelas, ketika kita tidak berada dalam rumah ibadah, kita mengadakan kegiatan di luar, ini rumah Allah. Allah berdiam di dalam hidup kita, membimbing kita, memelihara hidup kita. Ya. Jadi harus menjaga, hati-hati, jangan berpikir nggak apa-apa kan saya berada di luar gereja kan bukan berbuat hal yang tidak baik di dalam gereja, di luar. Tetapi firman Allah mengatakan tubuh kamu adalah rumah Allah dan harus dijaga sungguh-sungguh. Dan itu sebabnya mengiring kepada Tuhan ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Kalau tubuh ini tidak dijaga, dipeliharakan kekudusannya, jadi jangan kecewa kalau satu hari kok kenapa saya ke gereja, ibadah ke gereja, tapi kenapa saya menderita, saya kecewa dan sebagainya. Saudara, kita punya tanggung jawab. Gereja sebagai tempat untuk ibadat, kita harus menjaga kekudusan tempat ibadah ini. Jangan biarkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita teruskan dulu. Perbuatan-perbuatan untuk baik, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya untuk menjadi berkat, berdampak positif bagi sesama manusia. Jadi tadi di sini gereja itu harus memelihara tempat ibadah, kesuciannya, dan kemudian apa yang dilakukan ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Baru janji Tuhan itu digenapi. Tadi mengatakan latihan jasmani ini sedikit gunanya. Untuk sehat sedikit, tapi sesuai dengan umur manusia itu pendek. Tetapi ibadah ini berguna di dalam segala sesuatu. Karena di dalamnya ada janji Allah untuk hidup sekarang. Jadi saudara perlu kesehatan, perlu pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah janji. Tadi ditulis di sini di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku di dalam masa kepicikan. Aku meluputkan engkau dan memberkati engkau. Berseru kalau misalnya kita mengalami kepahitan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki saya melayani pekerjaan Tuhan, tolong saya, ubahkan hidup saya, dan saya akan memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Jadi ngajar sekolah minggu, ngajar. Padahal saya terakhir ngajar sekolah minggu itu, teman-teman saya sudah lama jadi guru sekolah minggu. Tiba-tiba saja hari Minggu jam 8 pagi ini saya duduk di rumah. Biasa cuma ikut kebaktian umum. Jam 10 pulang jam 12. Tiba-tiba hati saya tergerak ke sekolah minggu. Lalu kemudian sekolah minggu. Ya, berapa minggu berturut-turut saya ikut membantu Cihiang itu. Dia sudah jadi guru sekolah minggu. Tapi kali ketiga dia tidak cerita apapun kepada saya kalau dia itu ada keperluan. Ya. Lalu saya harus cerita sebab saya bersama dengan dia. Sampai sekarang saya ingat ceritanya apa? Lazarus dan orang kaya. Sebab saya tidak pernah ikut, memang belum pernah ada ini persiapan ya. Itu jadi mereka belajar sendiri dari buku. Saya belum itu karena baru 2-3 kali saya cerita itu. Jadi cuma selesai berapa menit selesai saya panggil teman saya yang kebetulan nganggur bersama dengan temannya yang sedang cerita ke sini. Tolong cerita di sini ya. Tadi cerita apa? Lazarus dan orang kaya, dan dia cerita lagi. Sampai sekarang puluhan tahun saya masih ingat. Tapi sejak itu kemudian saya
tergerak hatinya. Saya ingin melakukan yang terbaik seperti janji saya kepada Tuhan. Secara diam-diam saya melihat kebutuhan sekolah minggu, gambar misalnya. Buku-buku pelajaran sekolah minggu, saya iseng-iseng kirim surat ke Amerika. Minta gambar-gambar, kemudian ke London. Aneh ya. Padahal saya tidak pernah surat-suratan ke Amerika. Saya melihat dari buletin-buletin ini ada alamatnya. Dan tiba-tiba datang ya berturut-turut banyak kiriman gambar-gambar sekolah minggu, buku-buku pelajaran sekolah minggu walaupun dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya kumpulkan terus ke London, dikirim, satu kali kirim 10 pak. Gambar yang kecil-kecil, di sini harganya mahal, dikirim seperti itu. Luar biasa. Dan terus membimbing remaja, membimbing kaum muda, dan banyak anak-anak bimbingan saya ini menjadi hamba-hamba Tuhan. Di mana saya berada di Bogor, saya membimbing. Kemarin waktu saya bertemu dengan salah satu anak bimbingan saya katakan, saya mengenal kamu waktu kamu masuk sekolah minggu. Kamu tinggal sama emak kamu, saya pernah datang ke rumah emak kamu. Kamu masih kecil, ingat nggak? Saya jembel pipi kamu nih. Kalau ketemu jembel pipi kamu. Sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Jadi gembala sidang di sana. Ada beberapa orang anak bimbingan saya di sana dari sekolah minggu, remaja kaum muda. Mereka terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Allah di dalam rumah ibadah. Jadi kegiatan ibadah ini membimbing supaya kita bisa mengenal Allah dan tahu bagaimana kita menghormati Allah. Kemudian memberi dampak positif bagi banyak orang. Ya, seperti saya lakukan selama hidup ini, kemanapun saya pergi, selalu saya mencari orang yang butuh bimbingan. Sampai satu hari saya duduk, saya akan pergi ke Surabaya. Di pinggir saya ada laki-laki masih muda. Dia nanya saya umurnya berapa. Pak, umurnya Bapak berapa? Sekarang kata saya umur sekian. Masih segar sekali ya Bapak, luar biasa nih. Umur sekian masih segar. Terus dia tanya, Bapak kerjanya apa Pak? Saya membimbing umat. Kata saya membimbing umat. Pendeta ya Pak? Ya, istilahnya pendeta. Membimbing umat. Lalu dia tanya, bagaimana Bapak menjelaskan ayat-ayat di dalam firman Allah, di dalam Alkitab? Ya, dia nanya, saya jelaskan sesuai dengan ilmu khotbah, homiletik. Ada 4 cara bagaimana memberitakan firman Allah. Dia dengarkan baik-baik. Dan dia bengong luar biasa. Apa yang harus kita lakukan setelah membandingkan latihan jasmani dan ibadah? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Latihan jasmani olahraga itu sedikit gunanya. Tetapi ibadah ini berguna. Sebab di dalamnya ada janji Allah yang luar biasa. Dan Tuhan gambarkan. Ya, semua ditulis di dalam Alkitab. Mulai dari Abraham sampai kemudian menjadi bangsa yang besar. Sampai mengalami kehancuran. Karena mereka menolak Mesias ini. Semua ditulis. Yang positif, yang negatif ditulis. Untuk belajar. Bagaimana kita mengikut kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Sudah melakukan? Utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Jangan kalah, ada sesuatu yang menarik yang sifatnya lahiriah. Ya keuntungan jang orang. Dan baiklah kayak ibadah maka minggu hari puasa lah. Aya nama iya we nu penting heula. Belum tentu kalau misalnya Tuhan kat keuntungannya enggak dapat. Ke gereja enggak. Dapat keuntungan enggak. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan ibadah ini. Utamakan ya, ada ayatnya. Matius 6 ayat 33. Ini harus dihafal saudara, harus mengerti. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya,
maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Kerajaan Allah serta kebenarannya. Allah dan firman-Nya, kebenaran Allah itu firman-Nya. Utamakan itu di dalam kehidupan kita, niscaya kehidupan kita akan terpelihara seperti Tuhan. Terlebih berkat beribadat kepada Tuhan daripada olahraga. Sebab di dalamnya ada janji Tuhan untuk hidup sekarang, yang lahir dia Tuhan pelihara. Saya sudah berjanji kepada Tuhan waktu dipanggil oleh Tuhan. Salah satu janjinya tadi ada 3. 1, saya tidak akan meminta sesuatu kepada manusia. Selesai sekolah teologi, saya tidak akan meminta jabatan ke gereja-gereja, ngelamar untuk dapatkan pekerjaan. Saya hanya menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang tahu memberi yang terbaik. Tapi saya berpikir di sekolah saya akan mendidik anak-anak. Di situ setiap tahun sedikitnya SMP SMA menerima 4 kelas, kalau 30 saja sudah berapa? 120 murid baru. Saya berdoa kepada Tuhan, tetap saya tidak akan melamar meminta pekerjaan. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya ingin mengajar, membidik umat itu secara baik-baik. Dan begitu saya berdoa itu, beberapa hari kemudian datang supir, Pak, ada surat dari gereja. Bapak diminta ketemu dengan Ibu Doroti, istri Kaleb Tong. Nggak kenal saya, aneh gitu. Dan saya datang besoknya ke sana, ketemu. Langsung dia berkata, Pak Yohanes, kok tahu nama saya gitu ya. Pak Yohanes katanya, saya minta bantuan untuk Bapak ngajar di sini. Bapak punya karunia dari Tuhan untuk mengajar. Dan saya akhirnya kemudian memutuskan saya akan nerima mengajar berapa tahun. Tidak ada yang menandingi. Yang lain mengajar 1 bulan keluar, 2 bulan keluar, paling lambat setahun. Tapi saya 21 tahun membimbing anak-anak dari SD sampai SMA, dan dari situ saya melihat anak-anak didik saya banyak yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Senang sekali, karyanya Tuhan berkati. Ya, memberi dampak positif bagi banyak orang, bagi sesama. Tadi sudah di dalam Matius 6 ayat 30, ayat Matius 5 ayat 16. Kemudian tetap hidup di dalam kekudusan. Tetap hidup di dalam kekudusan. Ini harus dibaca. Matius 5 ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya. Yang berikutnya, serahkan segenap hidupmu dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Serahkan segenap hidupmu dalam pimpinan Tuhan. Tadi dibaca di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bekerja membentuk kepada kita. Jangan memikirkan diri sendiri atau jangan juga yang sifatnya duniawi. Kalau sungguh-sungguh kita ingin menjadi berkat bagi Tuhan. Dan berikutnya yang terakhir, setia kepada Tuhan di dalam pengiringan dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Setia dalam pengiringan dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau setia itu bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai Tuhan panggil. Saya sedang berdoa. Saya sudah berdoa tadi menyerahkan Iswan,
Dan saya berdoa supaya Tuhan pimpin dia di kemudian hari. Saya akan mendampingi sebagai penasihat. Sekali-kali saja kalau ada kesempatan saya melayani. Kenapa saudara? Saya bukan menolak pelayanan pekerjaan Tuhan. Tubuh saya sudah, kondisinya sekarang sudah agak merosot. Mata saya terganggu sejak saya terjatuh di gereja ini. Ya, ini yang sebelah kiri sudah operasi katarak, masih bisa melihat. Tapi yang ini putus, syarafnya putus. Sudah diperiksa ke dokter mata, kata ini dokternya, Pak lihat ini ada jala seperti itu. Apa yang Bapak lihat? Ada yang putus beberapa di sini. Iya, sekarang Bapak mengalami hal itu. Jadi kalau saya ingin menulis sekarang, tanya Icuan yang sering kali ngetik ya naskah yang sudah saya tulis. Kadang-kadang 2 huruf numpuk jadi 1. Capek nulis itu. Padahal 1 huruf begitu perlahan, tapi kadang-kadang ada yang jauh sekali. Jadi 1 huruf, 2 huruf itu jaraknya segini. Ya gimana tuh ngomong misalnya A dan B ini jadi jaraknya jauh begini. Tapi saya berusaha dengan perlahan-lahan sampai berjam-jam nulis 1 naskah. Sebelumnya tidak seperti itu. Dan saya tidak bisa membiarkan seperti ini lalu kemudian menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Ya, jadi sungguh-sungguh penyerahan kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saudara ingin berkat Tuhan, pimpinan pemeliharaan Tuhan sampai masa tua, sampai Tuhan panggil. Serahkan hidup saudara. Saya merasakan pimpinan Tuhan luar biasa. Ya. Luar biasa. Tetap setia kepada Tuhan. Dan bertemu tetap bisa bertemu. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Semoga Tuhan akan memberkati. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh akan memberkati gereja ini dan menambah jiwa-jiwa yang baru yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siapalah penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan Tuhan dalam melaksanakan kegiatan ibadah ini. Hamba hanya bisa berbuat seperti apa yang hamba mampu lakukan, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Sehingga semua yang kami lakukan bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Meteraikan apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini. Dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Supaya semuanya sungguh-sungguh kelak menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Sekali lagi hamba menyerahkan Icuan bersama istrinya yang kemudian akan melayani. Menangani gereja Bethesda ini selanjutnya Tuhan. Tuhan akan tetap memimpin, memelihara, melindungi. Dan hamba juga menyerahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Lindungi mereka di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini. Tayangan di televisi menimbulkan banyak sekali kejahatan terjadi di Indonesia ini. Bahkan anak-anak kecil melakukan pembunuhan dan sebagainya. Tuhan tolong lindungi gerejamu Tuhan. Jangan sampai ada masalah-masalah yang kemudian melakukan tekanan-tekanan kepada gereja. Membatasi kami dalam beribadah. Tetapi biarlah dengan damai sejahtera sukacita surgawi. Kami tetap terpelihara dalam kuasa-Mu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat kami. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai jemaat yang paling tua. Tuhan pimpin pelihara. Juga yang sudah lama tidak datang beribadat secara terbuka gerakan hati mereka. Supaya satu saat mereka bisa hadir bersama-sama memelihara kasih
di antara sesama umat-Mu ya Tuhan. Tidak cukup kami mendengar melalui online, sebab kami harus memelihara juga persaudaraan di antara sesama jemaat. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi setiap anak-anak-Mu dalam perjalanan. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah melakukan tugas pelayanannya pada hari ini. Biarlah mereka tetap setia melayani pekerjaan Tuhan sampai tugasnya berakhir dan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.